Puji Tuhan. Shalom. Saya masih belum mendengar dengan mantap. Shalom. Selamat Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saatnya giliran kita yang dibangkitkan. Amin. Mau dibangkitkan? Mau? Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya yang disalib di atas kayu salib kemarin, Jumat Agung, itu adalah benar-benar Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang bersepakat boleh katakan amin. Yang disalib kemarin Jumat Agung adalah benar-benar Yesus Kristus yang Tuhan kita sembah. Amin. Banyak orang yang ngomong yang disalib itu bukan Yesus. Oh, itu Yudas yang diserupakan dengan Yesus. Ada toh yang ngomong seperti itu? Ada yang ngomong itu bukan Yesus. Yesus disembunyikan katanya. No. Yang disalib itu benar-benar Yesus. Kalau sampai ada berita atau pengajaran yang mengatakan Yesus gak disalib, itu sesat itu. Jangan sampai seperti di video ini ya. Coba boleh ditampilkan. Saya punya satu video. Ini salah ini. Jangan dipercaya ya. Ini. Yuk silakan. Ya. Oke. Loh, malah Yesus yang mecuti katanya. Loh, ya apa gini. Sing mikul salib orang lain, sing mecuti Yesus. Loh. Gak salah ta ini. Rasanya bukan gak kayak gini ya ceritanya ya Bapak Ibu ya. Bukan gini ceritanya. Yang benar Yesus yang disalib, Yesus dipukulin. Nah ini kok malah Yesus mukulin doh ya, gak masuk akal nih. Ya, ini hanya guyon, hanya bercandaan. Dan saya percaya ketika Yesus memikul salib, dia dipukul, dia dicambuk, dia diludahi orang-orang yang gak seneng waktu itu. Dia gak pernah bales. Saudara sepakat dengan pernyataan saya ini? Karena Alkitab katakan gak pernah Yesus ketika dipukul, dicambuk, lalu dia balas pukul atau balas meludahi. Gak pernah. Bahkan ketika Petrus murid Yesus, waktu membela Yesus, dia memotong telinganya seorang prajurit Romawi yang namanya siapa Bapak Ibu? Yang tahu jawabannya nanti saya kasih telur asin. Oh sudah dapat semua ya? Sudah? Oh sudah. Ya, namanya siapa? Malkus namanya. Yesus ngomong, Petrus, sarungkan pedangmu. Kamu pikir aku ini gak sanggup apa? Datangkan malaikat untuk nolong aku. Sarungkan pedangmu. Biarkan karya Tuhan yang terjadi. Biarkan karya Bapa yang terjadi atasku. Sehingga Yesus disalib. Mikul salib itu ya. Dicambuk, dipukuli, diludahi, dimaki-maki. Dia gak pernah bales. Gak seperti di video ini. Coba tampilkan video ini. Gak kayak di video ini. Kalau video ini video yang salah ini. Ini kan orang nirukan Yesus toh. Dia dipukul, dicambuk gak terima. Ditendang. Oh, balas tendang. Oh, tak tendang. Waduh. Enggak kayak gini Yesus ya. Ini saking pemeran Yesusnya ini. Marah. Mukulnya ke bantal. Oh, dibalas ditendang. Oh, ditendang. Oh. Enggak Yesus enggak kayak gini Yesus. Yesus enggak kayak gini. Ya, sudah. Ketika Yesus dipukuli, dia terima. Ya wes lah, salahku ini apa? Dipukul terima, diludahi, ya wes lah. Oh, saya pernah ya itu jalan ke gereja, mau pelayanan, kayaknya malam Natal itu. Saya pelayanan naik sepeda motor dulu, masih belum nikah. Naik sepeda motor, daerah Tenaga Baru, ada orang ludah. Saya pelayanan, kena ludahnya dia. Saya maki-maki saya. Bajuku pas baju hitam ya. Gila nih aku ya apa ya? Pulang telat gak pulang mambu. Ya, akhirnya saya dengan pelayanan itu raup, dibasuh, dibaptis ulang istilahnya. Saya raup di gereja itu. Tuhan, mangkel aku pegel aku Tuhan. Aku yang mau melayani kok malah didoni orang ini apa maksudnya apa ini? Ya nggak tahu mungkin dia itu pas mau buang riak atau apa. Pas saya juga arah anginnya mungkin riaknya itu ke bawah arah angin ke saya gitu loh Bapak Ibu ya. Kok bisa pas gitu loh ya. Kok ya pas gitu loh. Akhirnya ya itu dongkol saya, marah saya dalam hati. Kenapa kok harus kena ke aku? Mereka meludahi ke aku ya itu ya. Oke. Malam hari ini saya akan membawakan tema tentang pintu kehidupan Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25.
Kita buka Yohanes 11 ayat 25, dikatakan di sana, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan apa? Hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah. Baca lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia. Sudah paham gak maksudnya ini? Ya apa ini? Hidup walaupun ia sudah mati. Paham gak? Saudara, saya mau katakan orang Kristen dengan orang yang di luar Kristen, orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh dengan orang yang gak percaya Yesus sungguh-sungguh, itu dibedakan. Memang dibedakan. Orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh, dia melakukan perintah Yesus, dia akan lahir 2 kali dan matinya 1 kali. Ucapkan bersama saya, orang yang percaya Yesus, belum semua, orang yang percaya Yesus lahir 2 kali, mati 1 kali. Maksudnya gimana Pak? Dia lahir 2 kali. Yang pertama dia lahir secara lahiriah. Dia lahir keluar dari rahim ibu. Kayak saya lahir dari rahim dari ibu saya. Ini secara fisik. Yang kedua kita lahir secara roh, diperbarui secara roh. Yaitu apa? Dengan apa? Yang belum baptis, segera baptis. Ya, segera hubungi saya untuk baptis. 2 kali kelahiran. Pertama dari ibu kita, yang kedua dari roh pada saat kita baptis. Dan matinya cuma 1 kali, yaitu apa? Ya ini tubuh ini loh. Tubuh ini suatu saat akan dikubur. Sadar nggak Bapak Ibu kalau tubuh ini suatu saat akan dikubur? Atau masih happy? Masih tenang? Oh tenang, umurku sik enom, aku sik sehat. Kemarin cek darah sik normal. Oh jangan bilang begitu ya. Sudah banyak saya jumpai. Teman saya nggak pernah ngerokok, nggak pernah mabuk, nggak pernah nggak makan jeroan segala macem. Tapi ketika main futsal, ngeblak, mati. Jangan kira, saya lama Pak, lapo bertobat cepet-cepet. Jangan. Tetapi orang yang di luar Yesus, orang yang nggak percaya Yesus, nggak sungguh-sungguh sama Yesus, dia lahirnya 1 kali, mati ini 2 kali, kebalik. Oh, sungguhan lah itu Pak, ngada-ngada Pak Robi ini. Enggak, buka ayo, Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21:8. Ini ayat yang untuk orang di luar Yesus, orang yang main-main ambil Yesus, gak sungguh-sungguh ya ini ayatnya. Baca sama-sama. Tetapi orang-orang apa? Penakut. Orang Kristen yang sejati dia gak pernah takut karena Yesus beserta. Bukan berarti nantangi setiap orang di jalan ya. Bukan gitu loh ya. Tetapi dia tidak takut ketika masalah datang, ketika pencobaan datang, dia gak takut karena ada Tuhan Yesus beserta dengan aku. Orang-orang yang tidak percaya, siapa lagi? Mungkin kita dulunya ketika dikhotbahi, ayo percaya Yesus, melok Yesus, moh. Ayo ibadah, ayo. Ada mujizat, banyak doa, banyak berkat. Moh, gak percaya. Ini termasuk. Yang ketiga, orang-orang pembunuh. Pembunuh gak secara fisik. Mulutmu itu loh bisa jadi pembunuh. Membunuh karakter seseorang, membunuh apa lagi? Membunuh apa lagi? Membunuh pribadi seseorang, fitnah seseorang. Kalau masih kayak gitu, bertobat. Orang-orang sundal ini Pak, aku gak tahu Pak, selingkuh. Tetapi engkau mungkin pergi ke Gunung Kawi, paranormal, minta orang pintar. Berarti saudara merasa kurang pintar kalau minta ke orang pintar ya. Orang pintar, tanya hari, tanya apa segala macam. Ini sundal, jinah secara rohani. Tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang apa? Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, dinamakan. Inilah kematian yang keberapa? Kedua. Orang yang main-main ambil Yesus, mereka mengalami kematian yang kedua. Puji Tuhan kita saat ini benar-benar cinta Yesus dan sungguh-sungguh dekat dengan Yesus. Maka kita gak perlu mengalami kematian kedua. Kita cukup tubuh saja yang mati, tetapi roh kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Yang percaya tepuk tangan, berikan tepuk tangan yang meriah sekali dengan Dia. Ini semua untuk Tuhan semua. Mengenai kebangkitan saya ini teringat dengan Nabi Yeskiel Bapak Ibu. Nabi kecil namanya Yeskiel. Ya, Yeskiel ini wah, luar biasa. Dia
dihadapkan dengan suatu kondisi yang nggak masuk akal gitu loh. Ayo kita baca yuk, Yeskiel 37 ayat 1 sampai 10. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 10. Ya. Oke, saya baca ayat pertama, ayat ganjil Bapak Ibu yang genap ya. Saya baca 2, 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, meliputi Yeskiel. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2, Bapak Ibu silakan. Oke, ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ayat 4, silakan Bapak Ibu. Belum ya. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Ayat 6, lebih keras lagi. Aku akan memberi ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ayat 8, silakan lebih keras. Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat 10 sama-sama, 2, 3. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang apa? Yang sangat besar atau sangat besar? Suatu tentara besar atau sangat besar? Sangat besar. Kalau besar dan sangat besar beda ya, betul ya? Oke, saya ceritakan latar belakang dari ayat ini Bapak Ibu. Latar belakang ayat ini ialah ketika pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami pembuangan, pengasingan. Ya, dan Nabi Yeskiel adalah nabi yang melayani pada saat Israel dibawa ke pembuangan di Babel. Bagaimana keadaan mereka pada saat itu? Keadaan mereka pada saat itu, kota Yerusalem hancur, bait suci dihancurkan, banyak orang dibuang dari tanah perjanjian, dibuang, diasingkan ke Babel semua. Bayangkan kalau Bapak Ibu orang Malang ya, orang kota Malang, terus tiba-tiba diasingkan ke Timor Leste gitu. Nggak ada saudara, nggak ada kerabat, nggak tahu bahasane, nggak tahu tata. Kira-kira gimana? Wah, soro ya, betul ya? Betul nggak? Pasti susah. Ya itulah yang dialami bangsa Israel pada saat itu. Kenapa itu terjadi? Karena mereka sudah nggak taat lagi dengan Allah pada waktu itu. Mereka melenceng jalannya. Mereka nyembah-nyembah berhala. Segala berhala disembah sama bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga Allah mendisiplinkan mereka, mengizinkan mereka untuk apa? Diasingkan ke Babel. Saya mau katakan, kalau engkau sedang dalam kondisi saat itu, ayo minta ampun malam hari ini. Minta ampun. Hidupmu mulai keluar dari jalurnya Tuhan. Engkau mulai nyembah yang gak seharusnya engkau sembah. Ayo minta ampun. Kenapa? Daripada Anda diasingkan. Tahu ya, mungkin kau gak diasingkan secara fisik, tapi secara rohmu. Hatimu ini mulai gak ada damai sejahtera. Mulai garai emosian terus, gegeran terus. Berkat kok gak ono sing nyantol ya. Padahal wis mau kena loh, tapi kok batal ya. Ini diasingkan, berkatmu pun ikut diasingkan. Kalau engkau nggak taat sampai Tuhan. Sehingga apa? Sehingga bangsa Israel itu merasa putus asa, Bapak Ibu.
kayak aku ini sudah nggak punya harapan. Bangsa Israel ngomong gitu. Pernah dengar kata-kata itu? Kayak aku sudah nggak ada harapan. Pernah dengar? Atau mungkin saudara sendiri yang mengucapkan kata-kata itu? Halo? Mungkin saudara sendiri yang mengucapkan kata-kata itu mungkin. Tetapi malam hari ini, ayo kita belajar. Coba ayat 11 dibuka, ayat 11. Kita lihat. Mereka sendiri yang ngomong kepada Yeskel, kami ini kayak nggak ada harapan loh. Putus asa. Coba, firman-Nya kepadaku, firman Tuhan kepada Yeskel, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, mereka ini bangsa Israel, mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Stop. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Tulang-tulang ini bisa berkata artinya, duh bisnisku mulai kering. Duh kesehatanku mulai kering. Duh hubungan keluargaku mulai kering. Hubungan suami istri mulai kering. Aduh aku sekarang doa itu mulai kering ya. Gak kerasa apa-apa. Nyanyi yo biasa. Doa yo biasa. Gak kerasa apa-apa. Kering itu. Lalu ayat selanjutnya ngomong apa? Coba ditampilkan terus ya. Belum selesai. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, dikatakan Yeskel 37 ayat 11. Ya. Dikatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Engkau yang saat malam hari ini berkata, Pak, aku sudah gak ada harapan, Pak. Sudah wes pupus, Pak. Mati aku. Gak ada harapan. Malam hari ini, itu yang tulang-tulang kering yang tadi disebutkan, Tuhan mau bangkitkan untuk kemuliaan Tuhan supaya menjadi tentara yang sangat apa? Besar. Oke, kita belajar. Mulai dari ayat 4 boleh dibuka. Tulang kering. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tulang kering ini adalah ayat 4, boleh dibuka ayat 4. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, boleh? Iman? Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering. Engkau punya tulang-tulang kering saat ini, Bapak Ibu? Sedang kau bawa? Hanya senyum. Kadang satu senyuman itu menandakan ada beberapa permasalahan, ada beberapa problem yang kau hadapi, sehingga engkau membohonginya dengan senyum. Malam hari ini kita bersepakat, tulang-tulang yang kering biarlah Tuhan bangkitkan kembali, amin. Ya, biarlah Tuhan bangkitkan kembali. Saya mengilustrasikan Bapak Ibu, kalau Tuhan menjumpai tulang kering pada malam hari ini, saya juga berdoa biarlah Tuhan memulihkan Bapak Ibu, amin. Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan membangkitkan tulang-tulang kering itu, usaha-usaha yang kering, segala sesuatu yang kering, yang tampaknya enggak menghasilkan, gak produktif, Tuhan akan bangkitkan malam hari ini. Tapi bagaimana cara Tuhan membangkitkan, memulihkan? Kalau dari segi manusia pengennya yang instan, kita doa hari ini, dijawab Tuhan hari ini. Betul? Kalau kita doa sekarang jam 18.58, Tuhan jawab sekarang 18.59, mujizat terjadi. Bisa gak Tuhan membuat kita seperti itu? Bisa gak? Sangat bisa. Saya katakan. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai proses. Bukan Tuhan yang cinta instan. Kalau Tuhan cinta instan, Tuhan gak perlu turun dari surga ke bumi, disalib, segala macam melalui proses. Dia dilahirkan, sudah dapat masalah yang lain-lain, dikejar Herodes, segala macam. Kalau mau instan, tinggal klik, hapus dosa kalian semua. Betul? Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang mencintai proses. Dia mau memulihkan tulang-tulang itu supaya agar tersusun. Dikatakan tadi dalam ayat Alkitab, tulang-tulang itu tersusun. Dari tulang-tulang yang tersusun lalu muncul urat. Dari urat lalu kemudian muncul daging. Dari daging baru kemudian muncul kulit dan ada nafas hidup. Apa Pak artinya itu semua Pak? Kita akan belajar. Ya. Saya mengibaratkan ini. Ini ibarat tulang kering lah ya. Gak ada contoh soalnya. Tulang kering itu ya kayak tengkorak itu loh ya. Apa itu namanya? Yang biasanya buat studi-studi itu ya.
Ya memang tulang kering ya. Ketika manusia meninggal, yang paling otot terakhir apa? Ya tulang. Lah, kalau tulang itu sudah kering, berarti itu kan mau rontok, mau rapuh, toh betul ya? Sudah mau lenyap semuanya. Nah, cerita yang di Yeskiel ini, dia ini hanya punya tulang yang kering. Modalnya terakhir, wes tulang kering tok, Pak. Tulang kering tok, Bu. Ibarat ini tulang kering lah. Tulang kering ya. Habis dikata-katain kamu jelek, kamu bodoh, kamu nggak berguna. Udah, kamu nggak ada fungsinya, kamu nggak dipakai. Ya, nggak bisa, udah nggak bisa bangkit, udah jatuh, ya udah jatuh gini. Diinjak-injak, yo wes, iya memang aku elek, yo wes lah, ya wes lah. Diinjak-injak. Nggak ada pengharapan baginya memang. Karena tulang kering. Tetapi firman Tuhan di ayat yang ke-8, coba buka ayat 8. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sedang aku mengamat-ngamatinya. Ketika Yeskiel disuruh bernubuat terhadap tulang-tulang kering itu, Yeskiel mengamat-ngamati. Loh, tulang kering ini kok terlihat urat-urat ya? Sudah muncul urat-uratnya. Saya gambarkan ya. Urat-urat itu yang bagaimana? Bapak Ibu bisa lihat di sana. Urat-urat itu ibaratnya ini loh. Penghubung ini loh. Urat ini berbicara tentang hubungan, koneksi. Tuhan memulihkan yang pertama itu urat-uratnya dulu. Apa Pak maksudnya urat ini, Pak? Urat ini berbicara tentang hubunganmu dengan Tuhan. Harus diperbaiki dulu. Hubunganmu dengan manusia juga harus diperbaiki. Urat itu adalah penghubung antara tulang dan otot, Bapak Ibu. Ya, urat itu penghubung antara tulang dan otot. Ibaratnya kalau sepeda motor itu ya, punya mesin, punya roda, bisa nyala mesinnya, tetapi nggak ada rantainya. Bisa jalan nggak? Bisa jalan nggak? Ora iso. Nggak ada arahnya. Ya sama, kalau tubuh kita nggak ada urat, wah, gerakannya ini nggak karu-karuan. Loh, orang gini nih, ini selain karena otot, urat juga loh. Karena uratnya bermasalah, syarafnya bermasalah. Nggak terkendali. Urat berbicara apa lagi? Urat itu berbicara tentang salib. Salib itu yang lebih panjang mana? Ke arah atas atau ke arah samping? Urat itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan prioritas terlebih dahulu. Kalau engkau mau dipulihkan, engkau mau dibangkitkan, ayo, urat itu yang berbicara tentang hubungan koneksi. Engkau harus koneksi dulu kepada Tuhan ke atas. Perbaiki dulu. Kalau engkau sudah hancur-hancuran, Pak, aku hancur-hancuran, Pak, wis gak punya apa-apa. Ya, ayo minta Tuhan bangkitkan. Nanti akan timbul urat. Urat itu berbicara tentang hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan minta pulihkan Tuhan urat ini Tuhan. Sesudah dengan Tuhan, ada lagi hubungan dengan sesama. Ini, horizontal. Minta dipulihkan hubungan dengan sesama. Teman-teman yang mungkin sudah lama gak kita tanya say hello atau kabar, mulai ayo WA-an. Kan hari ini mumpung Paskah, ada alasan untuk ucapkan apa? Selamat Paskah yo. Ya apa kabarmu sekarang? Ketika kita membutuhkan itu ada ya. Beberapa orang yang ngomong, Pak saya ini butuh kerjaan. Ketika saya lihat-lihat WA, loh kok ada statusnya orang ini, teman saya yang lama, gak pernah kontak. Saya iseng-iseng saya kasih ucapan selamat Paskah. Lalu dia tanya, gimana kabarmu? Dia tanya gitu. Saya jawab, saya dalam pergumulan pekerjaan, tapi percaya Tuhan Yesus memulihkan. Langsung dijawab sama teman saya yang lama. Loh, kamu saya butuh kerjaan dah. Lah aku di sini loh, sekarang punya 7 perusahaan di batu bara. Kamu join ambek aku kemarin. Kerja sama ambek aku kemarin. Loh, Pak, langsung terjawab, Pak. Langsung terjawab. Berkat bukan? Itu berkat, pemulihan. Iya. Hubunganmu dengan sesama diperbaiki. Namun, saya tanya lagi. Antara horizontal dan vertikal lebih panjang mana? Horizontal dengan ke atas lebih panjang mana? Ke atas. Ingat. Kenapa Yesus hanya membawa 3 orang murid ketika doa di Taman Getsemani, sedangkan muridnya berjumlah 12 orang? Kenapa? Kenapa kok gak ngejak seluruh muridnya yang 12 atau 6 lah mungkin, atau 5 lah? Kenapa kok cuma 3?
Kadangkala teman yang kita miliki semua ini, itu kadangkala tidak semuanya mensupport Anda. Justru mereka berusaha menjatuhkan engkau dari belakang. Atau kesannya memeluk, padahal menusuk. Enggak semua teman itu baik. Bahkan kalau saya ingat cerita orang tua saya dulu ketika nasihati saya bersekolah, kamu kalau berteman harus pilih-pilih teman. Betul nggak? Bapak Ibu juga gitu nggak sih? Atau cuma orang tua saya? Enggak ya? Karena ada orang yang pro kontra dengan saya. Pak, yo gak oleh milih-milih temen, Pak. Kabeh ku kudu dikoncoi kabeh. Semua ini ciptaan Tuhan, kita sama. Loh, saya setuju kalau itu. Engkau nggak boleh bandingkan kaya dan miskin, nggak boleh. Tetapi kalau ada temen yang narkoban, wedoan, judi, ya, mosok mbok cedeki kayak gitu. Loh, Pak, iya harus dideketi, Pak, supaya kita ini bisa menarik dia. Misal Iman ya, ini. Kita bisa narik dia, Pak. Narik. Iya kalau engkau narik dia. Kalau engkau malah narik, engkau yang malah maju gini gimana? Malah ngatut istilahnya, betul? Jangan macem-macem. Kita anak Tuhan jangan macem-macem. Firman Tuhan jelas. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Wes jelas. Gak ada ditulis pergaulan yang baik merusak kebiasaan buruk. Ora ono. Kenapa kok yang buruk yang diceritakan? Karena buruk itu lebih mudah merusak yang baik. 9 buah jeruk busuk dikasih 1 jeruk yang bagus. Yang ketularan siapa? Ya yang bagus ini jadi busuk sisan. Engkau harus memilih-milih teman. Gak semua teman itu bisa mensupport engkau ketika dalam keadaan jatuh. Ketika engkau jatuh bahkan mungkin diinjak-injak. Oh, sekarang regone kon. Tak tidak. Kita jatuh padahal. Engkau mungkin mengalami suatu kondisi yang berat. Engkau bercerita kepadanya, bukan malah ditolong, malah diinjak-injak, diceritakan ke orang-orang. Ayo, barang-barang didei. Ayo. Jahat ya. Tetapi malam hari ini, wes, biarlah kita mengandalkan orang yang bisa mensupport kita, mendoakan kita. Ayo kamu bangkit. Ayo, tak doa kamu. Ayo tumbuh bareng. Ayo ibadah bareng gereja. Ini horizontal. Berbicara tentang hubungan horizontal. Engkau perlu itu. Dan di mana engkau bisa menemukan itu paling gampang? Di mana? Diskotik? Ya di gereja, Pak. Nah, kalau kita aja nggak pernah ke gereja, jarang ke gereja, mau ketemu orang model gimana nanti? Nggak jelas. Di luar gereja orang nggak jelas, semua samar. Yang jelas ya saudaramu di sini. Engkau bergaul, engkau disupport, engkau didoakan. Ya di sini nih, di gereja ini. Urat, itu tadi urat ya. Urat itu maknanya tentang koneksi hubungan kita dengan Tuhan, dengan manusia harus diperbaiki. Dan urat ini saya lambangkan bagaikan ini, penghubung jahitan antara sisi sini dan sisi sini. Ini adalah jahitan, ini adalah urat, saya anggap urat yang mempertemukan koneksi. Setelah Tuhan membenahi urat, ayo ayat 8 tadi dibuka. Setelah urat dibenahi, apalagi yang dibenahi? Dan daging apa? Daging tumbuh. Daging ini berbicara tentang wadah, Bapak Ibu. Berbicara tentang bentuk wadah. Kalau saya ibaratkan di sini, ya ini loh. Daging itu ya ibaratnya ya, bentuknya ya. Dari atas ini sampai ke bawah ini. Ini bentuk wadah. Ini wadah. Jangan lihat dimensinya ini ya, tapi bentuknya. Oh, dari sini ke sini. Ini misal ini lagi bentuk, ini bentuk ini. Wadahnya cuma segini, bentuknya dagingnya cuma segini. Wah, wadahnya cuma segini. Ada yang wadahnya segini. Nah, kalau engkau pengen ditambahkan kapasitasmu, minta Tuhan, Tuhan tambahkan wadahku lebih dan lebih lagi. Air hanya cukup segini saja. Kalau wadahmu cuma segini ya airnya cuma cukup masuk segini. Tetapi kalau engkau minta ditambahkan wadahmu sampai 1 liter, Tuhan pasti akan berikan itu sampai 1 liter. Amin. Karena percuma kalau engkau wadahmu cuma segini, engkau minta ditambah-tambahkan terus, gak akan bisa kau nikmati. Yang ada apa? Meluber. Meluber gak jelas kemana-kemana. Ya itulah. Engkau dapat cuan besar, dapat berkat besar, gak jelas kemana semua arahnya. Kok gak masuk kantong semua? Kok meluber kemana? Ya itu. Itu berbicara tentang daging. Dan kabar baik hari ini, Tuhan itu bukan hanya menghidupkan,
tapi juga membangun kembali cara kehidupan kita yang rusak. Engkau yang dulu dagingmu ini ya, buat seneng terus, narkoba, suntik, hal-hal dunia kedagingan semua mbok turuti, ya. Malam hari ini juga minta Tuhan untuk ubahkan. Amin. Ada teman tanya gini, Pak, kalau ngerokok itu boleh nggak sih? Menurut saudara gimana? Ngerokok itu boleh nggak? Coba, ngerokok itu boleh nggak? Yang diem aja ini kayaknya nggak berani jawab ini. Merokok boleh nggak? Teman saya tiba-tiba telepon, Bapak Ibu. Sudah lama nggak telepon, moro-moro telepon. Ya, teman SMA ya, manggil saya Robi. Robi, aku boleh tanya, kan kamu ahlinya lah dalam bidang ini. Saya kira apa gitu ya, masalah hukum atau apa gitu. Karena kan pekerjaan saya juga di hukum. Bukan dihukum, pekerjaan saya dalam bidang hukum gitu ya. Ya, nanti apa? Tanya apa? Saya gitu. Aku ini kan pengusaha sarung. Terus di Probolinggo. Lah sebagian besar pelangganku itu kan orang-orang yang beragama lain. Pada saat mereka hari raya, itu tambah makin banyak. Nah, terus masalahnya apa? Aku dosa nggak ya jualan itu untuk mereka? Loh, saya kudu guyu. Loh, kamu ini aneh-aneh. Yo gak popo. Emangnya sarung itu ono agamane ta? Ya toh? Emangnya sarung ada agamane? Orang Kristen nggak boleh pakai sarung. Iya, berarti boleh ya berarti ya. Dia nyimpulkan sendiri, berarti boleh ya. Ya gak apa-apa. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Zaman sekarang kerjaan loh Pak. Betul? Tapi bukan berarti kita, boleh ya boleh. Ya wes aku tak jual narkoba. Koncoku kebetulan ono bandari narkoba. Nah ini yang gak pakai hikmat. Sedangkan narkoba itu kan dilarang oleh pemerintah. Firman Tuhan ngomong, kamu ndaklah tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Dalam kitab Roma. Kalau kamu jual yang dilarang pemerintah, ya kamu gak berhikmat berarti. Jok nyala, nolak kamu sampai ada apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya, orang rokok boleh gak? Saya jawab secara singkat aja. Kalau di pom bensin aja orang yang rokok dilarang masuk, apalagi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di surga tidak ada Sampurna, Jisamsu, Marlboro, nggak ada yang jual Bapak Ibu. Saya takutnya apa? Kalau saudara nggak membiasakan mulai belajar di dunia tentang hal-hal kerajaan surgawi, takutnya nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan pulang ke surga, saudara mulutnya asem, bingung celingak-celingik kok gak ono sing dodol kok ono warung dek kene ya. Saudara nggak kerasan di surga terus Tuhan aku tak balik aja Tuhan, aku tak balik nang ngisor aja Tuhan. Mana bisa kayak gitu. Kalau engkau gak belajar mulai dari dunia ini, saya takut nanti di surga kita gak kebiasaan. Maka ayo rajin ibadah, kita muji, nyembah, doa. Kenapa? Di surga itu tempatnya hanya muji, nyembah, dan doa. Kalau engkau di dunia gak seneng doa, gak seneng muji, gak seneng nyembah, ya takutnya nanti gak kerasan. Iki kok nyanyi terus saya. Takutnya seperti itu. Makanya belajar. Di sini ini tempatnya belajar. Kita mong dunia. Kalau bahasa Jawa apa? Mampir ing dunia, mampir ngombe tok. Kita ini cuma sebentar tok, cuma mampir minum tok. Ya ini tempatnya belajar kita, belajar kehidupan di sini. Supaya apa? Nanti di surga kita sudah terbiasa. Itu daging. Ya. Berbicara tentang daging. Hari ini juga Tuhan akan membuat pembaharuan dagingmu. Amin. Daging yang dulu digunakan macam-macam, enggak layak segala macam, tapi sekarang akan Tuhan pulihkan, Tuhan ubah. Amin. Ayat 8 munculkan, ayo multimedia ayat 8. Setelah daging, Tuhan beri kulit, kemudian kulit menutupinya ya. Tadi ada tulang, ada urat, ada daging itu ditutupi dengan kulit. Nah, kulit ini berbicara tentang apa? Kulit ini berbicara tentang penyempurnaan. Saya percaya kalau Tuhan kerja itu enggak pernah separuh-separuh, enggak pernah nanggung-nanggung. Tetapi kalau Tuhan kerja itu pasti totalitas. Amin. Amin. Kalau Tuhan nyembuhkan orang pasti sembuh total. Enggak pernah sembuh di gereja, kumat di rumah, enggak pernah. Kok ketawa paling banter, Pak?
Ya, Tuhan nggak pernah kalau nyembuhkan orang itu separuh-separuh, pasti perfect, pasti sempurna. Makanya dikasih kulit, ditutupi supaya baik adanya. Yang pertama itu. Yang kedua, kulit ini berbicara tentang identitas Bapak Ibu. Engkau dikasih kulit ya, semisal ini. Ketika ini ada kulit, ada cover. Oh, engkau bisa melihat ini warna birunya bagus ya. Oh, ini ada warna merah. Sama halnya ketika engkau dikasih kulit, identitas apa yang engkau pakai? Identitas sebagai anak Tuhan atau identitas sebagai bapak pendusta? Engkau orang Kristen, ngaku orang Kristen, tetapi kalau tingkah lakumu di luar ajaran Kristus, berarti yang engkau tampilkan identitasmu, kulitmu ini bukan identitas dari Allah Bapa. Sampai sini paham ya, kulit ya. Jadi tampilkanlah kulit ini sebagai, berbicara tentang identitas, tampilkanlah identitas sebagai anak Allah, sebagai pengikut Kristus. Itu tentang kulit. Dan kulit ini juga berbicara tentang perlindungan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan bakal melindungi semuanya total. Apa yang sudah engkau nubuatkan terhadap tulang-tulang yang kering, kondisi yang kering tadi itu, Tuhan bakal melindungi, Tuhan bakal mengcover. Karena apa? Semua itu berasal dari pekerjaan Tuhan. Amin. Yang terakhir, ayo ayat 8 tadi. Ayat 8. Dikatakan kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Nah, ini sengsara. Kalau ada tulang sudah kebentuk daging, sudah kebentuk segala macam, ada kulitnya, tapi nggak ada nafasnya. Berarti orang ini apa? Masih dalam kondisi apa? Mati. Nggak bangkit kalau gitu. Ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Yuk, ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Dikasih nafas. Nafas. Oh, nafas hidup, nafas hidup. Saya 4 kali seperti ini loh Bapak Ibu ya. Ini hanya demi untuk kau mengerti. Diberi nafas. Nafas hidup, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat firman Tuhan, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya apa? Supaya apa? Ayo semangat, supaya apa? Saya gini supaya semangat mompanya. Supaya mereka hidup kembali. Kok gak mari-mari gini. Ayo hidup. Hidup. Ayo. Ya, ini 4 kali loh saya gini nih Bapak Ibu. Ayo hidup. Berembus. Ya, kalau Tuhan berembus cuma gini. Gitu toh. Ini kalau manusia yang ngasih embusan ya. Ya. Gak apa-apa. Aman, semua aman. Saya beli peraga ini sudah siapkan dari berbulan-bulan yang lalu Bapak Ibu. Saya beli alatnya tapi nggak tahu apa yang mau disampaikan. Jadi kemarin saya ngomong sama istri saya, kok aku belum dapat suara ya dari Tuhan ya. Ini mau nyampaikan apa? Sampai jam 10 malam kemarin Bapak Ibu baru Tuhan ngomong, sampaikan tentang ini, tulang-tulang kering. Oh ya wes Tuhan, tak nyampe no ini wes. Dan akhirnya jadi berkat buat Bapak Ibu toh. Ayo tepuk tangan supaya nafasnya. Ya, nafas. Ayo. Nafas. Hidup. Nah, gitu loh. Diberi nafas sama Tuhan. Diberi nafas. Oke, sudah ya. Oke, cukup. Diberi nafas sama Tuhan. Sehingga ketika engkau sudah diberi nafas yang tadinya engkau dicemooh orang, diinjak-injak orang, kamu gak mampu, kamu akan bangkrut, kamu gak punya masa depan, hidupmu gak akan berkelimpahan, kamu gak berguna. Engkau bisa bangkit di dalam nama Yesus. Engkau bisa bangun di dalam nama Yesus. Katakan kepada tulang-tulangmu yang kering itu, hei, tulang-tulang kering, aku punya Tuhan. Malam ini aku bernubuat, engkau hidup, timbul urat. Urat berbicara tentang koneksi kita dengan Tuhan. Ingat, itu harus mulai dari urat dulu. Harus terbentuk.
Urat itu harus terbentuk, engkau harus koneksi dengan Tuhan dulu. Setelah itu dengan sesamamu. Urat terbentuk, baru daging Tuhan bentuk wujudnya. Daging terbentuk, kulit Tuhan beri untuk menjadi perlindungan, untuk sebagai identitas. Dan yang terakhir, hembusan nafas. Itu berbicara tentang apa? Roh Allah. Engkau gak bisa memungkiri karya Roh Kudus ada dalam hidupmu. Engkau perlu roh. Seperti tadi yang saya mompa itu berbicara tentang roh. Gak kelihatan, tapi bisa dirasakan dan bisa dinyatakan. Betul? Yang tadinya dibilang orang kamu gak berguna, gak bisa bangkit. Tetapi begitu ada roh Allah dalamnya, engkau bisa bangkit. Engkau gak akan pernah jatuh lagi. Ketika engkau dipukul, berusaha dijatuhkan, manusia gak senang dengan engkau, ditahan. Beribu-ribu orang menahan engkau untuk jatuh. Tetapi kalau ada roh Allah di dalammu, engkau akan tetap bangkit. Engkau gak akan pernah jatuh sekalipun. Itu firman Tuhan katakan, amin. Bapak Ibu, melalui Paskah ini, bukan suatu kebetulan kau hadir untuk mendengarkan firman ini. Ini benar-benar dari Tuhan. Dan saya dapatnya baru pukul 10 malam kemarin. Saya tanya-tanya, biasanya firman itu saya siapkan dari 2 minggu, dari seminggu yang lalu lah paling mentok. Tapi saya nggak dapat suara sama sekali. Baru jam 10 kemarin baru dapat ini. Berarti ini memang untuk saudara dan saya. Kalau saat malam hari ini kau sedang dalam keadaan tertekan, kondisimu sedang terpuruk, ayo sama-sama kita ngomong, hei tulang-tulang yang kering, bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Amin. Meskipun 1000 tangan, saya undang masuk semua, menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang, sekali lagi katakan,